Mungkin kalian adalah orang yang bingung ingin membeli iPad Air generasi kelima atau iPad yang menggunakan M1 chip termurah ya. Dan iPad Air generasi kelima ini memang perlu jadi pertimbangan yang tepat. Tapi ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Ini adalah my full review iPad Air generasi kelima by Diu Gadget. Jadi kalau kalian belum tahu, iPad itu ada beberapa hierarki atau urutannya ya. Yang pertama adalah iPad Pro, itu adalah kasta tertinggi. Kemudian iPad Air, di bawahnya ada iPad mini, dan yang paling bawah adalah iPad. Apalagi iPad Air generasi kelima ini sudah menggunakan Apple Silicon M1 chip, dimana ada kelebihannya dan ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Kelebihan yang pertama jelas dari segi performanya. Apple M1 chip di iPad Air generasi kelima ini memiliki performa yang cukup signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya, iPad Air generasi keempat. Salah satunya adalah kapasitas RAM-nya. Ternyata upgrade-nya dari 4GB di iPad Air generasi keempat ke 8GB ya di iPad Air generasi kelima ini. Jadi dengan spesifikasi tersebut jelas Antutunya bisa menyentuh 1 juta. Kemudian untuk benchmark yang lain seperti Geekbench 5 ini cukup overkill ya untuk sebuah iPad. Bahkan multicore-nya itu bisa melebihi performa dari A16 Bionic yang ada di iPhone 14 Pro Max. Jelas dengan result seperti ini untuk rendering video 4K sampai bermain game demanding seperti Genshin Impact sekalipun dengan settingan rata kanan, dia bisa melibas dengan baik ya. Jadi nggak usah khawatir soal performanya. Kemudian kelebihan kedua, karena dia sudah menggunakan Apple M1 chip, dia sudah mendukung Stage Manager ya. Dimana Stage Manager ini bahasa awamnya adalah fitur multitasking yang lebih advance dibandingkan dengan hanya split screen. Dan setelah aktif, maka teman-teman bisa membuka 4 aplikasi sekaligus. Kemudian bisa kita resize, dan yang lebih kerennya lagi, dengan Stage Manager ini kalian bisa membuka aplikasi yang tadinya tidak bisa dibuka melalui split screen. Seperti Genshin Impact ini ternyata dengan Stage Manager dia bisa dibuka dengan aplikasi yang lain. Gimana, keren kan fiturnya? Masalah ini fitur yang esensial atau fitur yang must have di sebuah iPad itu ya saya serahkan ke teman-teman. Sayangnya catatan bagi teman-teman yang memakai iPad Air generasi keempat atau iPad yang tidak mendukung M1 chip ke atas, maka dia tidak bisa menggunakan fitur Stage Manager ini. Untuk baterainya, hampir beberapa iPad itu menyembunyikan kapasitasnya. Cuman yang lebih penting experience-nya gimana, awet atau tidak. Ternyata ini awet banget ya, terutama untuk waktu idle-nya dari 100% turun ke 99% itu cukup lama. Dan biasanya untuk penggunaan medium, multimedia, dan untuk scripting itu biasanya di malam hari sisa sekitar 30%. Jadi biasanya saya itu ngecas sekali dalam 2 hari. Kalau teman-teman pengen lebih spesifik lagi, untuk bermain game Genshin Impact low 60 fps itu berkurang hanya 11% saja. Kemudian untuk desainnya ini plek-ketiplek dengan iPad Air generasi keempat ya. Bentuknya mengkotak, flat, peletakan port dan tombolnya juga sama. Bagian atas ada Touch ID, kemudian volume rocker di bagian kanan bersamaan dengan magnetic Apple Pencil-nya. Kemudian untuk speakernya ini meskipun ada 4 grill stereo speaker, cuman output suaranya yang keluar cuman 2 ya, tapi suaranya sudah cukup oke. Kemudian di bagian belakang juga ada 3 pin konektor untuk menghubungkan aksesoris Magic Keyboard. Ya, iPad Air generasi kelima ini sudah mendukung Magic Keyboard ya. Kalau teman-teman ingin memaksimalkan penggunaan iPad, itu memang kerasa lebih maksimal kalau kita menggunakan aksesoris seperti Magic Keyboard, kemudian Apple Pencil. Tapi dengan harga 4 juta untuk Magic Keyboard dan Apple Pencilnya 2 juta, saya kerasa bahwa itu terlalu mahal buat budget saya. Saya selalu mencari alternatif yang lain. Dan kebetulan jatuh kepada Magic Keyboard dari Gojodok ini. Secara fungsi dan build material ternyata ini cukup oke ya, Magic Keyboard dari Gojodok ini. Magnetic section-nya juga kuat. Saya coba bolak-balik juga ini tidak jatuh iPad-nya. Kemudian trackpad-nya juga bisa kita gunakan untuk scrolling ala-ala iPad dengan Magic Keyboard yang asli. Kemudian untuk ngetik juga nyaman, tapi ini memang menggunakan Bluetooth ya untuk mengkoneksikannya. Dan untuk pensilnya ini juga saya ambil dari Gojodok, dimana harganya cuma 400.000. Secara fungsi sebenarnya Apple Pencil dan Magic Keyboardnya sudah cukup bisa menggantikan
aksesoris originalnya. Jadi untuk saya itu lebih mengejar fungsi tapi bisa menekan harga. Kalau teman-teman tertarik dengan review Magic Keyboardnya, saya sudah membuat videonya di sini, dan link pembeliannya dari Apple Pencilnya, kemudian Magic Keyboard dari Gojodok ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian untuk harganya, iPad Air generasi kelima ini ada dua tipe. Yang pertama tipe seluler dan tipe Wi-Fi. Saya selalu mengambil yang tipe Wi-Fi ya, karena yang tipe Wi-Fi jelas lebih terjangkau, dan yang kedua adalah kalian tidak pusing soal per IMEI-an. Karena kalau teman-teman beli iPad itu di luar, dibawa ke Indonesia, itu bakal bayar pajak lagi karena harganya lebih dari 500 USD ya. Untuk yang versi Wi-Fi itu saya mencari yang varian 64GB termurah di Tokopedia sekitar 8,5 juta. Kemudian untuk varian yang 256GB itu sekitar 11 juta. Harganya memang mepet-mepet dengan varian iPad Pro M1 chip ya. Jadi ini sungguh membingungkan soal harga dari iPad itu sendiri. Untuk varian 64GB, pertanyaannya apakah cukup bang? Untuk pertanyaan tersebut, kalianlah yang bisa menjawab sendiri. Kalian perlu mengenali tipe pengguna seperti apa sih teman-teman. Untuk saya pribadi, itu ternyata cukup ya. Karena iPad Air generasi kelima ini untuk beberapa aplikasi editing video seperti DaVinci Resolve, kemudian Adobe Rush, itu ternyata bisa membaca file di luar file yang ada di iPad-nya. Menurut saya ini menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang merasa kurang. Kemudian untuk displaynya ini menggunakan diagonal 10,9 inci dan panelnya menggunakan Liquid Retina IPS LCD display. Kemudian untuk resolusinya 1640 x 2360 tapi masih 60 Hz refresh rate-nya. Ini yang menjadi salah satu yang deal breaker di iPad Air generasi kelima. Kok deal breaker bang? Jadi gini, kalau teman-teman sudah pernah menggunakan iPad Pro yang ProMotion 120 Hz, kemudian HP teman-teman juga mendukung 120 Hz, kerasa agak patah-patah saja ya di iPad Air generasi kelima ini karena diagonalnya kan besar. Saya rasa 60 Hz di iPad Air generasi kelima dibandingkan dengan iPhone yang 60 Hz itu lebih smooth di iPhone yang 60 Hz karena layarnya lebih kecil. Walaupun sebenarnya untuk keperluan esensial seperti ngedit video, dia warnanya cukup akurat. Kemudian untuk konsumsi multimedia dan ketajaman layarnya menurut saya sudah cukup ya untuk sebuah iPad. Kemudian untuk softwarenya mulai dari iOS 16. By the way ini sudah saya update di iOS 16.3 ya. Mulai dari iOS 16 dia sudah mendukung center stage dan sudah mendukung external monitor ya. Jadi external monitor di iPad Air generasi kelima ini bisa menjadikan iPad-nya itu komputer dadakan. Tinggal gunain hub saja. Teman-teman bisa menjadikan external monitor itu serasa desktop ala-ala ya. Kemudian untuk update softwarenya jelas ini masih panjang banget karena ini baru keluar tahun 2022. Cuman untuk masalah WhatsApp dia tidak bisa ya ada aplikasi natifnya, ya bisa melalui website. Kemudian untuk kalkulatornya dia juga tidak ada kecuali teman-teman download melalui App Store. By the way, bagi teman-teman yang penasaran dengan hub yang saya gunakan ini dari Ugreen. Memang ada yang 200.000 itu sudah ada port HDMI-nya. Cuman saya sarankan teman-teman yang 400 sampai 500.000 aja, yang 10 in 1 karena port mode-nya lebih lengkap, ada Ethernet port dan yang paling penting ada SD card dan 3,5 mm audio headphone jack. Karena jika kita hubungkan dengan external monitor, ternyata audionya tidak keluar ya. Dengan 3,5 mm audio headphone jack, teman-teman bisa menyambungkan ke speaker. By the way, untuk link pembeliannya hub ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian untuk kameranya ini di-upgrade ya, terutama untuk kamera depannya. Jadi kalau teman-teman pengguna iPad Air generasi keempat, dia masih di 7 megapiksel, sedangkan di iPad Air generasi kelima ini sudah 12 megapiksel plus sudah mendukung ultrawide ya, sehingga sudah mendukung fitur center stage. Kemudian untuk kamera belakangnya ini sudah lebih dari cukup untuk sebuah iPad, terutama di kondisi pencahayaan yang cukup ya. Untuk hasil kamera depannya itu yang menarik, itu ini bisa Full HD 60 fps dan ini agak saya miringin ke kanan ya karena bisa center seperti ini. Kalau saya geser ke posisi tengah karena posisi kameranya tidak simetris, pada saat mode landscape ya bakal viewing angle-nya kayak gini. Tapi karena saya geser ke posisi agak kanan, jadi ini bisa ke tengah-tengah. Tapi jangan lupa kalau teman-teman ada Zoom meeting atau Zoom call, itu jangan lupa untuk lihat kameranya. Karena kalau nggak lihat kameranya, lihat ke layarnya,
Ya jadinya kayak gini. Ini adalah perekaman 4K dari iPad Air generasi kelima, meskipun tablet tapi dia bisa resolusi 4K ya. Kalau di viewfinder nggak terlalu stabil, tapi ini kita akan lihat bagaimana kestabilannya setelah kita pause ya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi iPad Air generasi kelima ini di rentan harganya cukup overkill ya dari segi performa dan fitur-fiturnya. Bahkan fitur seperti Stage Manager, kemudian external monitor juga sudah di cover di iPad Air generasi kelima ini. Memang dari segi storage-nya teman-teman perlu mengenali terlebih dahulu tipe user seperti apa sih teman-teman. Meskipun tadi ada solusinya ya, dia DaVinci Resolve-nya bisa membaca file di luar file yang ada di iPad-nya, bahkan Adobe Premiere Rush juga begitu, kecuali CapCut dan VN ya, dia tidak bisa membaca file di luar file yang ada di tabletnya. Bagaimana menurut kalian iPad Air generasi kelima ini? Kasih tahu kita experience teman-teman di kolom komentar di bawah, mungkin komentar kalian bisa berarti untuk pengguna yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel ini. Sampai ketemu di next konten membahas Stage Manager dan external monitor dan overall bagaimana pengoptimalisasian di sebuah iPad. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.